mari kita tingkatkan untuk kita birrul walidain, berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Mari kita tolabul ilmi, gali ilmu dari kitab Ar-Ruh. Maka pada malam hari ini alhamdulillah sudah sampai Sohifah ke-241. Dan di sini ada keterangan yaitu permasalahan yang ke-16. Permasalahannya apa? Pertama, mayit dapat mengambil. Ini mayit dapat mengambil manfaat dari usaha orang yang masih hidup ataupun tidak. Itulah permasalahan yang akan kita bahas bersama-sama pada malam hari ini. Nah, kira-kira gimana? Bisa. Maksudnya apabila kita memberikan hadiah kepada mayit, nantinya mayit tersebut bisa menerima hadiah kita atau tidak. Nah, itu yang kita bahas dari kitab Ar-Ruh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dan di sini diterangkan lagi yaitu apakah ruh yang sudah meninggal dapat mengambil manfaat dari usaha orang yang masih hidup. Maka jawabannya adalah ruh orang yang sudah meninggal dapat mengambil manfaat dari usaha orang yang masih hidup. Dengan dua hal yang telah disepakati oleh ahlu sunnah dari kalangan ahli fikih, hadis dan tafsir, yaitu sesuatu yang telah dilakukan oleh si mayit ketika ia masih hidup, doa orang-orang muslim kepada si mayit, permohonan ampun kepada si mayit, sedekah dan haji atas nama si mayit. Namun terdapat perbedaan pendapat apakah yang sampai pada si mayit adalah pahala sedekah atau pahala amal. Berarti pahala sedekah sama dengan pahala amal di situ memang betul-betul berbeda. Walaupun sekilas seperti sama, pahala amal sama pahala sedekah. Kalau pahala sedekah di situ kita memberikan sedekah kepada kaum muslimin, nanti pahalanya dihadiahkan kepada si mayit. Tetapi apabila pahala amal, yaitu kita melaksanakan yasinan, kita melaksanakan sholat jenazah, dan di situ hadiahkan kepada si mayit tersebut. Itulah perbedaan antara pahala amal beserta pahala apa satunya? Sedekah. Nah, di situ. Dan di sini diterangkan lagi mereka berada pendapat dalam perkara ibadah badaniyah, ibadah yang terkait dengan fisik seperti puasa, sholat, membaca Al-Quran, zikir. Menurut pendapat Imam Ahmad dan jumhur ulama bahwa hal tersebut akan sampai kepada si mayit. Ini dari pendapat Syekh Imam Ahmad dan jumhur ulama. Pendapat ini senada dengan pendapat sebagian dari sahabat Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Dan diteruskan lagi, adapun nas dalam riwayat Imam Ahmad ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Yahya Al-Kahal. Dia mengatakan bahwa Abdillah pernah ditanya seorang melakukan amal kebaikan seperti sholat, sedekah, ataupun yang lainnya, kemudian ia membagi amalan tersebut separuh untuk ayahnya atau separuh untuk ibunya.
Setelah itu bagaimana hal tersebut? Beliau menjawab, aku berharap seperti itu. Berarti dari Syekhi Abu Abdillah di situ menjawab, saya juga bersependapat seperti itu. Berarti kita sama-sama satu pendapat. Segala sesuatu seperti sedekah dan yang lainnya dapat sampai kepada si mayit tersebut. Kemudian beliau berkata, bacalah ayat kursi 3 kali setelah hadiah berupa sodako. Di situ ditambah lagi ya, di sini keterangan yaitu dibacakan ayat kursi 3 kali, kemudian surat Al-Ikhlas, kemudian ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya keutamaan dari bacaan ini untuk ahli kubur. Nah, disitulah dari kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ataupun disebut dengan kitab Ar-Ruh. Maka pada malam hari ini kita sudah melaksanakan, yaitu termasuk yasinan, melaksanakan tahlilan. Tahlil itu diambil dari kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah arti daripada tahlilan. Setelah itu kita mengadakan bacaan ayat suci, ayat kursi, dan kita membaca lagi yaitu Falak, surat Nas, setelah itu Alif Lam Mim dan sebagainya. Dan di situ di mod semuanya dinamakan tahlil. Nah, itulah kesimpulan dari kitab Ar-Ruh tersebut. Sedangkan yang masyhur dari pendapat madhab Syafi'iyah dan Malikiyah bahwa hal tersebut tidak akan sampai pada orang yang sudah meninggal. Dan sebagian ahli bid'ah dari kalangan ahli kalam mengatakan bahwa tidak ada suatu apapun yang dapat sampai kepada orang yang sudah meninggal, baik berupa doa maupun yang lainnya. Adapun dalil tentang manfaat dari sesuatu yang telah si mayit lakukan semasa hidupnya ialah riwayat Imam Muslim dalam hadis sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ma tal insanu in qata'anhu amaluhu illa min salasatin shadaqatun jariyatun au ilmun yang tafi'u bi aw waladun sholih yad'u lahu. Yang artinya apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya. Nah, di sini diterangkan dari hadis Rasul, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Itu tidak akan putus sampai sedekah tersebut habis. Suatu contoh pembangunan masjid, selagi masjid masih digunakan, itu namanya sedekah jariyah. Ilmu yang manfaat, ilmu yang bermanfaat. Nah, di situ apabila ilmu tersebut bermanfaat, dikasihkan ataupun dikasih tahukan kepada satu orang, dan satu orang tersebut masih melaksanakan, dan orang yang memberikan pengajian tersebut sudah meninggal, maka masih mendapatkan pahala, dan pahala tersebut tidak mengurangi dari pahala orang yang melakukan. Dan juga sebaliknya, apabila kita memberikan contoh perihal yang buruk juga sedemikian. Berarti jariyah tapi dalam keadaan yang buruk. Dan yang seterusnya yaitu anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, di sini yang penting itu ketiga, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi anak yang soleh ataupun anak yang
solehah. Di situ anak tersebut akan memberikan doa kepada orang tua. Nah, di sini dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu masuk dalam kategori awalatun solihun yatmu lahu. Dan diteruskan lagi yaitu adapun dalil dari Al-Quran adalah firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Allah. Yang artinya, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu muhajirin dan sahabat Ansor, mereka berdoa, ya Rob, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Rob kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dikarenakan permohonan ampun mereka kepada orang-orang mukmin yang sebelum mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian, memberikan istilahnya memberikan pahala kepada orang yang memuji dikarenakan permohonan ampun mereka kepada orang-orang mukmin sebelum mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang sudah meninggal dapat mendapat manfaat dari permohonan ampun orang yang masih hidup. Nah, di situ berarti setelah kita memahami dari kitab Ar-Ruh tersebut, nah di sini kesempatan kita yaitu membacakan tahlil, tahmid, yasin dan sebagainya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ahli kubur kita semua mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nantinya dapat merasakan nikmatnya kubur dan juga nantinya bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.